berkas perkara kasus yang dilakukan Roy Suryo dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya, kami mengirimkan berkas perkara kembali ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi makin liar dan makin ganas, dan tentu saja perdebatan terus terjadi, saling sikut terus terjadi. Namun rekan-rekan, di sini kita tidak boleh lupa pada inti permasalahan, pada pokok permasalahan dan substansi inti dari kasus tudingan ijazah tersebut. Karena tentu saja rekan-rekan, kalau kita mau ikut terlarut dalam polemik perdebatan, itu semua sama sekali tidak menyelesaikan pokok permasalahan yang ada, namun justru sebaliknya berpotensi menimbulkan sebuah polemik-polemik perdebatan baru. Namun yang jelas rekan-rekan, kita akan melihat bagaimana langkah konkret dari Pak Jokowi yang benar-benar senyap tapi efektif merontokkan tudingan ijazah palsu tersebut. Maka dari itu, ayo kita analisa dengan akal sehat dan dengan pemikiran yang jernih. Teknik tadi di situ saya diam. Tetapi saya berbicara dalam konteks hukum, Anda keberatan. Ini gimana? Kita mau fair dalam berdialog ini atau seperti apa? Jadi saya kira harus kita saling mendengarkan lah, karena tadi saudara nggak ada saya bantah, respon juga nggak ada saya bantah. Terus, oke Bang Aiman, kita pengen dengar berapa dalam pengetahuan hukummu. Tunggu dulu, dengarkan seberapa dalam pengetahuan hukum. Dengarin, ya Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Umitra, Burung berkicau itu kenapa ditempatkan di kandang? Karena banyak bacanya. Ya, Jadi KUHP di pasal berapa? makanya burung berkicau, ya, Ada kan? jadi burung berkicau itu biasanya ditempatkan di kandang. Justru karena dia berkicau terus, maka sudah selayaknya ditempatkan di kandang. Ya. Definisi tong kosong nyaring bunyinya, jelasin bla 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 lancar banget. Tapi begitu masuk pertanyaan teknis dari Andi Azwan, langsung kelihatan aslinya. Malu-maluin gelar peneliti kalau nggak ada komparasi objek. Yang saya mau tanya, apakah Adinda Imam mempunyai algoritma sendiri yang dibuat? Algoritma untuk apa? Menemukan itu? Ya. Untuk menemukan ijazah Adam ini sebenarnya Nggak ada perbandingan nggak? Ada perbandingan dari ijazah yang lain nggak? Yang seangkatan? untuk perbandingan nggak ada. Nggak ada, berarti Anda kan cuma berdasarkan itu kan? Ya. Ya, artinya begini, makanya ini bukan lucu-lucuan. Oke. Ya, Anda katakan ini lucu-lucuan. Ini ijazah Presiden ke-7 Pak Jokowi loh. Ya, bukan lucu-lucuan. Karena Anda katakan lucu-lucuan itu, ya orang juga tergelitik seperti itu gitu loh. Tapi saya apresiasi apa yang Anda lakukan. Ya. Makanya kalau Anda lakukan itu, Anda punya ijazah pembanding yang lakukan hal yang sama dengan algoritma Anda. Anda bisa challenge untuk itu. Mas Andika, saya jawab ya, Mas Andika ya. Jadi gini, sebetulnya yang dilakukan oleh Mas Roy itu kan adalah fakta ilmiah. Ya, fakta ilmiah itu di sini ada Prof Lili, seorang peneliti ya. Kalau dalam penelitian itu kan pasti menggunakan metodologi, dan metodologi itu kan benar atau salah itu kan tidak pernah ada seperti itu. Artinya kalau hasil penelitian itu keliru, ya tinggal kemudian dibuat hasil penelitian yang baru. Karena kan ilmu pengetahuan itu kan dia berkembang, kan ada tesis, ada antitesis, kemudian kan lahir sintesis. Itu kan proses dialektika ilmu pengetahuan ya. Nah, seharusnya dalam konteks itu terhadap hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa itu, ya jangan dibawa ke ranah hukum pidana. Saya juga dari awal sepakat, itu jangan dibawa ke ranah hukum pidana. Cukup dilakukan hasil penelitian ilmiah yang sebanding aja. Oke. Saya pastikan ya, kalau ini adalah kegiatan akademis penelitian, pasti Pak Jokowi tidak akan melaporkan. 1000% saya. Ya. Makanya ini juga kita jangan tersesat ya. Karena faktanya adalah sejak 22 Januari sampai 30 April ada 31 objek di sosial media. Bang Roy Suryo CS menghina Pak Jokowi, memfitnah, dan tidak ada satu kalimat pun menyatakan diri sedang meneliti, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan sedang melakukan kegiatan akademis. Ya. Jadi lambangkan kalimat-kalimat saat itu semua ada di rekamannya. Asingkan Jokowi, nusa kembangkan Jokowi, 1 miliar persen ini palsu. Apakah itu
kegiatan akademis atau penelitian. Bolehkah saya bertanya kepada Bang Rifai? Baru setelah Saya mau bertanya kami kepada Bang Rifai. Ini laporkan, pertanyaan signifikan. jangan tersesat nih. Baru setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka membangun cerita seolah peneliti Ya. untuk membela diri. Saya mau bertanya buat Bang apakah Rifai, kita mau mohon dijawab disesatkan ya. dengan model-model seperti Mohon ini? saya dijawab Artinya, ya, Bang. kami pastikan kalau ini kegiatan penelitian nggak mungkin, Pak Jokowi Ya. juga bijak kok gitu ya. Ya, saya Tapi karena kita mohon tahu dijawab, ini Bang. bukan kegiatan akademis, apalagi sudah juga dibahas oleh 22 ahli bahwa ini semua tidak akademis. Singkat dan- boleh, Ya, pertanyaan saya mau singkat bertanya boleh? kepada Jadi Bang jangan Rifai tersesat ya. juga. Harus clear ini. Pertanyaan saya begini. Karena Singkat ini boleh, dibawa ke ranah hukum pidana, hasil penelitian digital itu dianggap adalah delik, tindak pidana. Sehingga Pak Jokowi confirm melaporkan pasal 3235. Kami kemarin di gelar perkara khusus tidak mendapatkan uraian yuridis terkait dengan analisa unsur. Pertanyaannya. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, karena Bang Rifai bersama Pak Joko Widodo yang melaporkan pasal 3235, padahal itu basisnya ilmiah. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, bisakah kami, tim kuasa hukum dan publik diberikan satu pencerahan hukum, bagaimana menjelaskan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 3235, sehingga kemudian ada keyakinan bahwa ini bukan hasil penelitian ilmiah, tetapi ini adalah suatu tindak pidana. Bisa nggak dijawab, diuraikan unsur-unsur deliknya? Saya pengen dengar. Sebenarnya ini yang menjawab adalah harusnya penyidik atau jaksa. Tapi saya coba jelaskan. Karena Oke, apa saya yang coba buka, apa yang buka pasal 3235? Ya, saya jelaskan ya. Ini apa namanya colong start ya. Jadi gini, pada saat mereka melakukan tindakan fitnah atau pencemaran nama baik, itu dilakukan dengan dua cara. Secara lisan di sosial media, makanya ada 27A. Lalu kedua ini yang buat kami menjadi perhatian betul, melakukan atraksi IT ya di apa tayangan-tayangan IT menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan mengklaim diri sebagai digital forensik, seolah-olah akhirnya disimpulkan ijazah ini punyanya Dul Matno. Hebat betul loh ya. Pak Jokowi yang selama ini merasa kuliah menyelesaikan 5 tahun, menerima dari UGM, tahu-tahu dia bilang, Pak Rifai, ada sebuah kegiatan IT yang bilang ini punya Dul Matno. Saya penasaran. Karena menurut pandangan Pak Jokowi, namanya kemajuan teknologi itu bukan untuk memutarbalikkan fakta sesuatu yang benar menjadi salah. Nah, pertanyaannya, mohon maaf, selama ini pemahaman teman-teman, kegiatan ini adalah ijazah apa namanya asli menjadi palsu. Bukan. Justru kegiatan digital forensiknya bahwa seolah-olah asli dan sah. Itu yang diatur 35. Padahal buat kami tidak, dan ini sudah dikuatkan oleh para ahli. Jadi seperti itu. Bingung ya, informasi-informasi yang disampaikan baik oleh polisi, kuasa hukum masing-masing pihak, dan pengamat hukum ya, merasa analisa mereka salah semua. Misalnya beberapa narasumber di ruang konsensus, misalnya penasihat ahli Kapolri, minggu depan pasti sudah ditahan, besok pasti sudah P21 dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya hanya pepesan kosong. Ada apa sebenarnya? Benarkah kasus ini tidak akan sampai di pengadilan? Benarkah ini adalah semacam kesalahan sistematis negara sehingga tidak bisa mengungkap kebenaran dari fitnahan ini? Saya sendiri sebagai anak sulung Mulyono juga akhirnya juga bertanya-tanya, ini nggak masuk akal. Selama ini mengungkapkan sebuah kasus, padahal kita tahu persis para polisi, penyidik yang ada di Polda Metro Jaya adalah orang-orang pilihan yang dalam kasus yang teramat sulit pun mereka cepat mengungkapkannya. Ya, contoh ketika kasus penembakan Brigadir Joshua ya oleh Sambo, itu kan sebenarnya hampir tidak tertebak, tetapi kemudian ketika disidik secara benar langsung terungkap bahwa itu bukan sebuah kesengajaan, sebuah kelalaian, tapi itu memang dibunuh. Artinya polisi kita hebat-hebat sebenarnya. Tetapi kenapa untuk persoalan pengungkapan kasus ijazah ini ya teramat lalai sekali? Sebenarnya ada satu hal yang bagi saya ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus melihat ini secara kronologis awal. Kalau kita bicara ini dalam konteks secara tesis antitesis ya, tesis awalnya ya adalah bahwa kita semua, tesisnya adalah kita semua yakin Pak Jokowi memiliki ijazah S1 asli dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Itu tesis kita ya.
Lantas kemudian tiba-tiba tesis itu dibantah dengan antitesis oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, mulai dari Bambang Tri dan Roy Suryo. Sampai kemudian waktu itu ada teroris, kemudian berkurang menjadi hanya Roti, Roy dan Tifa karena Rismon sudah insaf. Nah, itu kemudian berkembang lagi ketika muncul yang namanya pakar komunikasi publik, Bonatua Silalahi. Jadi dari tesis publik mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli lah, nggak mungkin nggak asli karena ada pernyataan resmi dari Rektor UGM, dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi waktu di Fakultas Kehutanan. Tesisnya adalah ijazah Pak Jokowi asli. Dibantah tesis itu sehingga keluarlah antitesis bahwa enggak, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau versi Rismon dulu adalah 11.000 triliun % palsu. Kalau versi Roy Suryo hingga hari ini 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian datang Bonatua, seorang pakar kebijakan publik yang melakukan penyelidikan dan penyidikan ala kebijakan publik, yang menelusuri ya lembaga-lembaga publik tempat dipakainya ijazah Pak Jokowi ini. Ya, dari KPUD, ya, dari KPU, ya, dan seterusnya. Sampai ke ANRI, Arsip Negara Republik Indonesia, dilakukan investigasi oleh Bonatua Silalahi. Bonatua kemudian mengeluarkan sebuah hipotesis baru, dan selama ini tidak pernah orang membicarakan ini karena dianggap mungkin tidak penting atau tidak relevan. Tapi saya kemudian ya mencoba mengungkit lagi temuan Bonatua Silalahi ini ya menjadi sesuatu yang menarik karena hipotesisnya berbunyi begini. Ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Itu temuan dari Bonatua Silalahi yang sekarang seolah-olah itu tidak pernah ada orang membicarakan. Publik hanya bicara tentang bahwa ini ijazah Pak Jokowi palsu dan asli. Pengungkapan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak ada yang dilontarkan oleh Bonatua Silalahi seolah-olah ya itu tidak penting. Jadi kalau kita tarik lagi secara ilmu pengetahuan dari epistemologis ya bergeser sekarang ini menjadi ontologis. Ya, epistemologis itu kita membicarakan ya apakah benar ijazah ini asli? Bagaimana cara kita mengetahui ijazahnya ini asli? Ya, itu kita bicara secara epistemologis. Atau oh ternyata ijazahnya ini palsu. Bagaimana caranya kita membuktikan ijazah ini palsu? Itu kita bicara secara epistemologis. Dan sampai hari ini itu tidak terjawab. Bahkan polisi pun saya anggap saya tidak ingin mengatakan gagal ya. Wah, karena proses penyidikan sampai menuju ke penuntutan hingga hari ini masih berlangsung. Tetapi yang tidak kalah penting adalah ketika kita bicara secara ontologisnya. Benar ada nggak sih ijazah ini? Ya, tentang asal usul. Ada nggak sih ijazah Pak Jokowi ini? Nah, saya tertarik dengan penjelasan-penjelasan Bonatua Silalahi. Ya. Menurut Bonatua Silalahi, terkait dengan Undang-Undang Kearsipan. Nah, ini menarik ini. Undang-Undang Kearsipan itu baru diundangkan tahun 2009. Ya. Sedangkan peraturan pemerintahnya untuk jalannya Undang-Undang Kearsipan itu, khususnya yang terkait dengan arsip para pejabat publik, ya, itu dikeluarkan 2012. Artinya, ya, ijazah seorang presiden, wakil presiden, menteri dan seterusnya pejabat publik, gubernur dan seterusnya, ya, itu sudah harus diarsipkan di ANRI. Karena ada PP-nya, yaitu PP tahun 2012. Kalau kita bicara presiden, berarti Pak Jokowi lah di era pertama yang wajib menyerahkan ijazahnya untuk diautentikasi oleh ANRI. Ya, karena memang ada PKPU-nya. Ya, PKPU nomor 15 tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, yang memang mewajibkan ya presiden terpilih itu ya menyerahkan ijazah aslinya untuk diautentikasi
ya dengan fotokopinya di Andri. Nah, menurut penyidikan dan penyelidikan atau investigasi, anggaplah investigasi ya, Bonatua ya disimpulkan bahwa Andri memang belum mendapatkan ya ijazah asli Pak Jokowi untuk diautentikasi. Dalam sebuah video YouTube yang saya dengar, ya, Bonatua mengatakan bahwa Andri sudah mengirim surat beberapa kali, ya, tetapi tidak dapat balasan. Kemudian ditanyakan, kenapa kok tidak bisa? Kami punya kuasa apa untuk bisa memaksa supaya ijazah asli diberikan kepada kami bersama fotokopinya, diautentikasi, setelah ternyata terbukti, diuji baik kertasnya, tahun berapa kertasnya, apakah ada emboss dan watermarknya dan segala macam, tanda tangannya, foto dan seterusnya, dicocokkan antara asli dan fotokopinya ya. Kemudian ada berita acara ya, baru Andri mengatakan bahwa legalisir yang ada di Andri ini adalah sudah sesuai dengan aslinya. Itu belum bisa dilakukan oleh Andri karena memang belum pernah menerima aslinya ya. Nah, kenapa pada saat proses pendaftaran ya, proses pendaftaran Pak Jokowi, Pak SBY atau siapapun lah capres-capres dahulu, kan persoalannya kenapa kita bicara fokus kepada Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini yang diserang dengan anggaplah fitnahan ijazah palsu ini ya. Yang memverifikasi adalah KPUD, dari KPUD Solo, KPUD Jakarta, dan KPU RI, karena Pak Jokowi ya mendaftar sebagai calon wali kota Solo, calon gubernur DKI, dan calon presiden. Nah, untuk calon presiden itu ya dari 2014. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang ada kewajiban atau aturan di KPU ya bahwa seorang kandidat presiden ya wajib melampirkan, menyertakan ya ijazah asli yang mendampingi fotokopi yang sudah terlegalisir. Ternyata berdasarkan PKPU dan PKPU 22 2018 yang mengatur tentang Pilpres ya. Di dalam PKPU itu adalah peraturan KPU. Ya, peraturan KPU RI maksudnya. Di dalam PKPU di dua Pilpres yang diikuti oleh Pak Jokowi 2014 dan 2019 disebutkan bahwa memang tidak ada kewajiban para kandidat untuk ya menyertakan ijazah aslinya didampingi dengan legalisirnya, tidak ada. Jadi karena itu ya ternyata ijazah ini ketika pendaftaran ke KPU RI memang tidak diserahkan. KPU hanya meminta ijazah baik legalisir fotokopi maupun ijazah asli ketika ada laporan atau ada hal yang mencurigakan dari kandidat. Misalnya, oh ternyata ada nih komplain dari para pihak bahwa ijazah yang didaftarkan oleh kandidat A atau kandidat B itu tidak ada atau palsu atau dan seterusnya, baru kemudian KPU melakukan verifikasi atau validasi. Ketika selama proses pendaftaran itu tidak ada komplain, kecurigaan dari pihak-pihak yang ingin memastikan bahwa proses Pilpres itu berlangsung tertib, jurdil, ya kan, sesuai dengan aturan, ya berarti nggak ada masalah, berarti tetap jalan, dianggap memang ijazahnya dianggap ada atau asli. Nah, jadi ternyata KPU RI memang tidak pernah melakukan verifikasi karena memang tidak diberikan. Nah, ini saya nggak tahu apakah di dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, temuan-temuan yang diperoleh oleh Bonatua Silalahi ini seperti itu adanya. Nah, karena itu ya saya menjadi berpikir dari semalam, kalau memang begitu cerita Bonatua Silalahi,
berarti memang hipotesisnya layak kita pikirkan bersama sebagai anak bangsa. Jangan-jangan ijazah tidak ada. Saya sebagai jurnalis harus ada secara objektif membicarakan ini untuk kepentingan publik. Saya anak sulung Mulyono. Saya juga tidak mau, ya, juga tidak ingin sebagai diehardnya Pak Jokowi, saya membela yang salah. Karena itu, seharusnya fokus penyelidikan, ya, Polda Metro Jaya berangkat dari hasil investigasi Bonatua Silalahi. Ada yang menyelesaikan S3-nya dalam hal kebijakan publik. Jadi memang secara ontologis harus dibuktikan ada atau enggak. Karena memang pada saat proses pendaftaran PKPU atau aturan yang mewajibkan seorang capres, cawapres untuk memberikan atau melengkapi dalam berkas dokumen pendaftaran tidak ada kewajiban melampirkan baik ijazah asli maupun fotokopi. Tidak ada ternyata persoalannya dimulai dari sini. Nah, dari sini kemudian saya punya banyak sekali spekulasi yang ada di kepala saya. Kenapa kok sampai hari ini susah untuk, ya, menuntaskan kasus fitnahan ijazah palsu sebagaimana yang kita terima selama ini sebagai sebuah informasi publik. Saya rasanya benar-benar sudah muak melihat acara televisi yang membahas ini, karena hanya merawat, ya, polarisasi di tengah masyarakat. Ada yang pro kepada kelompoknya Roy Suryo dan kawan-kawan, ada yang tetap membela Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi difitnah. Termasuk saya sendiri lebih kurang setahun ini mengambil posisi untuk membentengi Pak Jokowi. Tetapi ada satu hal baru yang dari semalam saya coba telusuri, ya. Ada atau nggak ada, ini kan yang jarang dibicarakan saat ini. Ya, secara ontologis inilah yang perlu Polda Metro Jaya bergeser arah penyidikannya. Bukan lagi persoalan palsu atau tidak, asli atau tidak, ya, tetapi ada atau tidak. Itu sekarang yang harus kita coba kaji dan kita telaah. Nah, kalau persoalannya memang tidak ada, ya, dimanapun, bagaimanapun, seperti apapun metodologi penyidikan yang dilakukan, kalau memang barangnya nggak ada, ya sampai zaman jebot nggak bakal ketemu ini barang. Terus kita mau ngeramein apa? Saya hanya bertanya, bagaimana institusi negara dalam menjawab persoalan ini, ya? Ini jadi panjang ceritanya. Makanya ketika saya kemudian memikirkan celotehan teman-teman dalam kita ngobrol sambil ngopi gitu, ya, sampai zaman jebot, sampai hari kiamat gak bakal selesai ini masalah. Kok jadi benar ya? Ketika saya memahami, ya, temuan dari Dr. Bonatua Silalahi itu sebagai sesuatu yang harusnya disitulah dimulainya. Bukan lagi persoalan asli atau tidak asli, tapi ada atau tidak ada. Nah, kalau kita bicara tidak ada, berarti UGM bohong dong. Kan begitu ceritanya. Karena UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan kami. Tapi ketika kita mengatakan, ya, ijazahnya ada, jawabannya mana? Nah, kita selama ini, ya, mendapat jawaban bahwa ijazah itu akan dilihatkan Pak Jokowi pada saat persidangan nanti. Nah, saya kembali mengingatkan teman-teman Termul semua akan pernyataan Pak JK. Kalau memang ada, lihatkan saja. Jika memang persoalannya pertanyaan yang sifatnya ontologis dari Dr. Bonatua, saya meminta kepada pihak kejaksaan, pihak kepolisian untuk segera menggelar sidang, tetapkan P21,
dibuka ke publik. Pak Jokowi kan berjanji akan melihatkan itu di pengadilan nanti. Dari ijazah SD, SMP, SMA, S1 akan dibawa dan dilihatkan Pak Jokowi di persidangan. Tinggal nanti mekanisme dalam melihatkan itu, siapa yang memverifikasinya bahwa itu asli, bahwa itu palsu. Kalau versinya Roy Suryo harus ada pakar yang independen, ya, yang ditunjuk oleh majelis hakim. Nah, nanti rame lagi. Jadi aduh, apa kita harus hentikan aja kasus ini seperti permintaannya Refli dan kawan-kawan? Udahlah, stop aja kasus ini. Tetapi di sisi lain memang ya, isu tentang ijazah palsu ini terus diglorifikasi, ya. Satu, kebodohan publik akan dipelihara selama isu ini terus kita gulirkan.